Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ditya. Saya kuliah di Universitas Islam 45 dan saya ingin mempresentasikan multi peran guru penjas. Menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini. Salah jika ada yang menganggap mereka hanya dengan modal fluid bisa menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Bahkan sebaliknya, bahwa untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional akan lebih sulit dibanding menjadi guru mata pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan oleh mata pelajaran pendidikan jasmani yang lebih kompleks permasalahannya dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Oleh sebab itu, tidak bisa guru mata pelajaran lain diminta untuk mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani atau sebaliknya. Karena multi peran guru pendidikan yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Apakah mendidik dan mengajar adalah satu hal yang sama? Bagi saya, ini adalah pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab secara spontanitas. Ini karena saya tidak mau seperti kebanyakan orang yang terjebak dalam definisi yang sama bahwa pendidikan dan pengajaran adalah sama saja. Bagi saya tidak. Keduanya memiliki pengertian mendasar yang berbeda, serta kajian-kajian referensi yang mendalam untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk yang hidup lainnya. Hewan juga belajar, tapi tidak ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tua, dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa diajarkan oleh guru dan dosen. Oke. Menurut Paulo Freire, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Sedangkan John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan agar perubahan dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses transfer dan pencarian nilai yang terjadi di level individu maupun masyarakat yang mengarah kepada perubahan kondisi ke arah yang lebih baik. Maka sejatinya pendidikan adalah juga proses pembebasan manusia karena terlalu banyak penindasan yang terjadi di antara manusia. Terdapat perbedaan mendasar antara mendidik dan mengajar. Beberapa orang mungkin terjebak dalam definisi mendidik dan dengan mengajar. Padahal terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Mengajar merupakan kegiatan teknis keseharian seorang guru. Semua persiapan guru untuk mengajar bersifat teknis, hasil yang juga diukur dengan instrumen perubahan perilaku yang bersifat verbalistis.
Tidak seluruh pendidikan adalah pembelajaran. Sebaliknya, tidak semua pembelajaran adalah pendidikan. Perbedaan antara mendidik dan mengajar sangat tipis. Secara sederhana dapat dikatakan mengajar yang baik adalah mendidik. Dengan kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Ya. Mendidik lebih bersifat kegiatan kerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil mendidik tidak dapat dilihat dalam waktu dekat secara instan. Pendidikan merupakan kegiatan integratif olah pikir, olah rasa, dan olah karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran secara peserta didik. Mengajar yang diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi, sehingga materi yang disampaikan dapat meningkatkan wawasan atau keilmuan, tumbuhnya keterampilan, dan menghasilkan perubahan sikap mental atau kepribadian secara dengan nilai-nilai absolut dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat dan bangsa. Bagi anak didik adalah kegiatan mendidik bobotnya adalah membentuk sikap mental kepribadian bagi anak didik. Sedangkan mengajar bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi manusia pada semua usia. Contohnya, seorang guru matematika mengajarkan kepada seorang anak yang pintar menghitung, tapi anak tersebut tidak penuh perhitungan dalam segala tindakannya. Maka kegiatan guru tersebut baru sebatas mengajar, belum mendidik, ya. Arti mendidik. Mendidik adalah membentuk manusia untuk menepati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya. Mendidik berkonotasi dengan pengertian bahwa pendidik harus mampu menyampaikan setiap ilmu atau koneksi dengan ilmu dalam suatu susunan yang teratur dalam sistematik dan penyampaian sesuai dengan susunan kemampuan dasar atau kompetensi yang dimiliki peserta didik. Pendapat lain mengatakan mendidik merupakan kewajiban bersyariat bagi seluruh yang menjadi pemimpin dan penanggung jawab sesuai dengan kadar tanggung jawab dan kepemimpinannya. Mendidik atau ilmu mendidik pedagogik adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang sebenarnya bagi anak untuk anak sampai ia mencapai kedewasaan. Definisi mendidik adalah menyediakan sekolah atau pendidikan, melatih menggunakan instruksi formal dan seorang yang ahli bidangnya untuk mengembangkan mental, moral, dan estetika terutama oleh pendidik untuk menyediakan informasi, melakukan pendekatan, atau mengkondisikan untuk merasa mempercayai atau bertindak dengan cara tertentu. Mendidik adalah usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan yang baik secara jasmani dan rohani. Mendidik bisa diartikan sebagai upaya pembinaan secara personal, sikap mental, serta akhlak peserta didik. Mendidik tidak hanya mengantarkan ilmu pengetahuan, ya bisa dalam bahasa Inggrisnya transfer of knowledge. Pendidik akan tetapi mengantarkan nilai-nilai. Menurut Karl-Heinz Pascal, mendidik adalah usaha untuk memberikan pengajaran anak tentang materi serta pengetahuan yang akan dijumpai setelah dewasa. Hegewald mengatakan
Mendidik adalah pekerjaan dalam membantu anak didik akan mencapai kedewasaannya. Mendidik adalah mengajak, memotivasi, mencapai kedewasaan, membantu menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya. Pengertian pendidik dilihat dari segi isi. Mendidik berkaitan erat dengan moral dan kepribadiannya. Apabila ditinjau dari segi proses, maka mendidik berhubungan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya, pengertian mendidik dari segi strategi dan metode yang digunakan. Mendidik lebih menggunakan keteladan dan kebiasaan. Pendidikan merupakan kegiatan integratif olah pikir dan olah rasa dan oleh karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran yang peserta didik. Mengajar yang diikuti dapat meningkatkan wawasan keilmuan, tumbuhnya keterampilan, dan menghasilkan perubahan sikap mental atau kepribadian sesuai dengan nilai absolut dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat dan bangsa. Bagi anak didik adalah kegiatan mendidik. Mendidik bobotnya adalah membentuk sikap mental kepribadian bagi anak didik. Sedangkan mengajar bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia dan secara usia ya. Arti mengajar. Hamalik menyebutkan bahwa mengajar adalah penyampaian pengetahuan peserta didik atau murid di sekolah, mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah, usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan semua ilmu yang membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Mengajar merupakan suatu aktivitas berorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi belajar mengajar lain. Jika ditinjau dari segi isi, maka yang dimaksud dengan mengajar dapat diartikan sebagai pemberian bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Proses dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktekannya keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, strategi dan metode yang dapat digunakan mengajar misalnya expository dan inquiry. Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, atau dapat dikatakan bahwa yang dimaksud mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungan yang dengan anak didik dan bahan pengajar sehingga menimbulkan proses belajar pada siswa. Pada hakikatnya, mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Maka pengajaran yang demikian sering diistilahkan menjadi dengan pembelajaran. Ini mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar, siswa harus dijadikan sebagai pusat dalam kegiatan. Hal ini disesuaikan untuk membentuk peradaban dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Hakikatnya, mengajar dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu proses yang dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Jadi peranan guru adalah membimbing siswa dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat menjadi sumber siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral, sehingga berhasilnya pendidikan siswa secara formal terletak pada tanggung jawab guru dan melaksanakan tugas mengajar. Mengajar secara deskriptif
diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan ya. Transfer of knowledge dari guru kepada siswa. Waini Rashidin menyebutkan, mengajar adalah menyajikan bahan ajar tertentu merupakan seperangkat pengetahuan, nilai dan atau deskripsi keterampilan pada seorang sekumpulan orang anak dengan dimaksud agar pengetahuan yang diperlukan sekarang untuk pekerjaan yang biasa dijalaninya. Ia mampu mengembangkan atau meningkatkan integrasinya secara menyebutkan bahwa proses mengajar harus melibatkan siswa dalam pencarian maka dan harus dikemungkinkan siswa memahami arti pelajaran yang dipelajari. Arti mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Beberapa pertanyaan yang harus diungkapkan dalam konteks ini adalah apa arti mendidik? Samakah mendidik dengan mengajar? Samakah mendidik dengan melatih? Apa perbedaan melatih dan membimbing? Secara etimologi, perbedaan keempat kata tersebut memang berkaitan dengan erat dengan dunia guru dan dunia pendidikan, yang notabene terkesan mengaburkan arti pendidikan itu sendiri. Terkait dengan arti keempat kata tersebut, Supran dalam bukunya yang diberi judul Guru Efektif menyebutkan perbedaan-perbedaan antara mendidik, membimbing, melatih, dan mengajar. Jadi arti mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian. Jika ditinjau dari segi proses, maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan. Kemudian bila ditilik dari segi strategi dan metode yang digunakan, mendidik lebih digunakan keteladanan dan pembiasaan. Mengajar merupakan bahan ajar yang dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ya, prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa. Keterampilan tertentu menerapkan contoh konsep-konsep agar kecakapan yang bisa digunakan siswa kehidupan sehari-hari, strategi dan metode dapat digunakan untuk mengajar, misalnya expository atau inquiry. Membimbing berkaitan dengan norma dan atau tata tertib ya. Strategi mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual masing-masing siswa. Lalu kalau dilihat dari strategi dan metode yang digunakan, maka membimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan. Yang terakhir melatih ya. Melatih bila ditinjau dari segi isi berupa keterampilan atau kecakapan hidup ya, life skill. Bila ditinjau dari prosesnya, maka melatih dapat dilakukan menjadi contoh role model dan teladan dalam hal-hal moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau dari segi dan metode yang dapat digunakan yaitu praktek kerja, simulasi, dan magang. Tujuan ilmu pendidikan. Tujuan pedagogik teoritis di luar pedagogik histeris dima atau pedagogik sistematis, sehingga cabang ilmu ini sering disebut juga ilmu mendidik sistematis. Tugas pedagogik teoritis atau ilmu mendidik sistematis ialah menganalisis dan menyusun persoalan sekitar mendidik secara menguraikan pokok ilmu secara teratur sebagai kebutuhan holistik. Dari penjelasan di atas, ada sebuah perbedaan yang mendasar antara ilmu pendidik dan tujuan pendidikan. Tujuan ilmu pendidikan ditunjuk untuk mempersiapkan para pendidik yang profesional, sedangkan tujuan pendidik ditujuan untuk mengembangkan secara peserta pendidik untuk mencapai pengembangan diri secara optimal. Tidak setiap guru mampu mendidik walaupun ia pandai mengajar. Untuk menjadi
Pendidik guru tidak cukup menguasai materi dan keterampilan mengajar saja, tetapi perlu memahami dasar-dasar agama dan norma-norma dalam masyarakat, sehingga guru dapat pembelajar mampu menghubungi materi yang disampaikan dengan sikap kepribadian yang harus tumbuh sesuai dengan ajar agama dan norma-norma dalam masyarakat. Jadi, jika hasil pengajaran dapat dilihat dalam waktu singkat atau paling lama 3 tahun, keluaran pendidik tidak dapat dilihat sebagai satu hasil segmentatif. Hasil pendidikan tercermin dalam sikap, sifat, perilaku, tindakan, gaya menalar, gaya respon, dan otak dan corak pengambilan keputusan peserta didik atas suatu perkara. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya Reza Ditya, kelas A. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.